Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yakni sunnah kunut witir ya. Yang pertama kita akan bacakan dari kitab Yaqut An-Nafis, Syarah Yaqut Syarah Al-Yaqutu An-Nafis ya. Lalu yakni yang dikarang oleh Imam Asy-Syatiri. Berikutnya kita juga akan baca dari Shahih Fiqih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal ya. Abu Malik Kamal, Sayyid Abu Malik Kamal ya. Yang pertama, dari kitab yang pertama ya. Kunut sendiri itu merupakan sunnah. Bahkan dalam madhab mayoritas di negeri kita, yakni madhab Syafi'i, kunut itu merupakan sunnah yang dilakukan ketika rakaat kedua pada sholat subuh, dan ini merupakan pendapat muktamad. Namun tentu ini tidak kita bahas pada kali ini ya. Hanya saja kita harus sekedar tahu kalau pendapat madhab Imam Syafi'i, sunnah hukumnya membaca doa kunut setelah i'tidal pada rakaat kedua sholat subuh ya. Dan mereka punya dalil ya, mereka juga punya dalil ya. Dan ini ada khilaf ya di antara para ulama. Yang sekali lagi yang kita bahas ialah pada sunnah sholat witir, yakni pada sholat witir saja ya. Kata beliau ya, kunut ini telah datang pada hadis-hadis yang banyak ya. Dan di sini kata beliau banyak perbedaan pendapat para ulama ya. Ada yang mensunahkan ya, pada setiap sholat ya. Ada yang mensunahkan ketika sholat subuh dan zuhur dan isya ya. Dan mereka berselisih pula apakah sunnah dibaca jahar ataukah dibaca secara sir ya. Apakah ia dilakukan setelah rukuk atau sebelumnya ya. Dan pendapat dalam madhab Imam Syafi'i disunahkan ketika sholat subuh ya. Dan ini yang kita akan bahas. Wa fi witrin nisfi al-akhir min Ramadan ba'da rukuk ya. Dan yang akan kita bahas ialah ini, yakni kapan dilakukan doa witir, kunut witir, doa kunut ya, doa kunut, yakni pada sholat witir pada setengah akhir di bulan Ramadan. Kapan dilakukan? Setelah ruku. Setelah ruku artinya ialah setelah i'tidal, setelah selesai baca i'tidal. Mustadilina ya, mustadilina bi ahadisin minha al ahadis al ati ya. Berdalilkan dengan hadis-hadis yang akan datang ya. Hadis yakni riwayat dalam nanti ada beberapa riwayat, yakni riwayat Abu Dawud dan riwayat Al-Baihaqi. Witir doa kunut witir ini ada pada Sunan Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud dan riwayat Imam Al-Baihaqi. Disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab, yakni
kitab fikih namun disusun secara dalil-dalil hadis, ya. Disebutkan, ya, warwal Hasan ibn Ali, diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ya, qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat fi kunutil witri, ya. Kata Hasan bin Ali, ya, Rasulullah SAW pernah mengajari saya, ya, beberapa kalimat dalam kunut witir. Ya, dalilnya ini. Faqala, Nabi mengajarkan, katakan Allahumma hadini fiman hadait, hingga akhir hadis. Ini dalilnya, ya. Ada pada kalimat fi wunutil witri, yakni pada kunut witir. Wastadallu bi amali sayyidina Umar, ya, haitsu kana yaqnatu atau yaqnutu fi subhi bi mahdari minas sahabati wa ghairihim, ya. Ya. Di sini juga dipraktekkan dulu. Umar ini juga pernah kunut subuh ini. Kita tidak bahas, ya, tidak bahas. Kita akan baca pengertian dari kunut. Ya. Wal kunutu huwa, ya, kunut itu sendiri adalah mastamala ala du'ain wasana, sesuatu yang mencakup padanya doa dan pujian. Artinya kalau ada di situ doa, ada di situ pujian, maka sudah dikatakan kunut. Wa afdaluhu marwa an Hasan, yang kita sebutkan tadi, hadis yang kita baca barusan. Dan yang paling afdal dari Allahumma hadina fiman hadait hingga akhir, ya. Yang dikeluarkan, kata beliau, ini ada riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, ya, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini hasan, ya. Juga ada nanti bacaan kunut yang lain yang agak panjang, yakni yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Disebutkan juga dari tadi dalam Kasifatus Saja, syarah Safinatun Najah, seandainya seseorang itu cukup mengatakan doa dan pujian, itu sudah sah menjadi doa kunut. Kalau dia tidak hafal misal bacaan kunut, cukup dia membaca Allahumma gfir lana ya Ghafur, ini sudah sah, ya. Allahumma gfir lana ya Ghafur kalau dia jadi imam, ya. Kalau sendiri Allahumma gfirli ya Ghafur, sudah. Allahumma gfir lana ya Ghafur, Allahu Akbar, ya, lanjut sujud. Ini sudah sah, sudah memenuhi sunnah witir, memenuhi sunnah kunut. Lalu dikatakan apakah di sini disunahkan mengusap wajah? Maka di dalamnya ada perbedaan pendapat. Namun yang rajih sepengetahuan saya ialah tanpa membasuh wajah, tanpa mengusap wajah, ya. Dan dalam madhab hukum, mengusap wajah pada doa itu, setelah doa itu sunnah. Namun sunnah ini dilakukan ketika di luar sholat. Adapun di dalam sholat, misal doa kunut, tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Nah, tidak disunahkan. Tapi disunahkan kalau di luar sholat. Misal seseorang berdoa setelah sholat wajib atau sholat sunnah, ya, maka atau pada keadaan yang lain secara umum, doa itu umumnya ialah mengusap wajah, dan ini disunahkan, ya. Silahkan dicek permasalahan ini pada kitab Subulus Salam karya Imam As-Sun'ani, ya. Para ulama salaf terdahulu mereka menganggap hal ini sunnah, ya. Walaupun pada ulama mutaakhirin semisal Syekh bin Baz itu mengatakan tidak disunnah, ya.
tidak termasuk sunnah mengusap wajah ba'da doa ya. Wallahu a'lam ya. Namun yang saya cenderungi, saya pribadi, ialah sunnah mengusap setelah berdoa ya, pada mengusap wajah ya. Kembali kepada witir, pada kunut ya. Kunut ini setelah selesai dari kunut tidak disunahkan, yang kuat ialah tidak disunahkan mengusap wajah ya. Contoh tadi kita ulangi, Allahumma hdina fiman hadait sampai selesai, lalu dia turun langsung Allahu Akbar untuk sujud ya. Lalu disunahkan untuk menjaharkan bacaan ya. Menjaharkan bacaan ya. Hukumnya apa? Ya, sunnah ya. Maka bagi yang makmum yang mendengar, maka mengaminkan, karena ini doa. Kunut itu intinya doa ya. Maka yang mendengar bagi makmum membaca amin, amin ya pada doa-doa. Dan ketika di akhir itu kan ditutup dengan kalimat salawat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Apakah disunahkan amin? Apakah juga mengucapkan salawat Allahumma sholli wasallam, Allahumma sholli alaihi ya, atau mengucapkan kalimat yang sama wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam ya? Maka yang pendapat yang kuat ialah membaca amin, tetap membaca amin ya. Tapi kalau dia juga ikut mengikuti, ada beberapa, kalau nggak salah ucapan siapa ya, Pak Imam Ar-Ramli ya, saya agak lupa. Tadi menggabungkan, jadi dia membaca sholawat bagi makmum ya, bagi makmum dia membaca sholawat juga dan mengaminkan ya. Wallahu alam, kalau seandainya ia cukup membaca amin saja itu sudah memenuhi sunnah dan yang lebih utama. Jadi sunnahnya ialah dengan mengangkat tangan. Lalu pertanyaannya, mengangkat tangan ketika kunut ini apakah dibentangkan, apakah digabung ya. Maka ini luas juga ya. Luas, perkara yang luas. Yang sunnah ialah di depan sejajar dengan bahu. Dalam kitab ini disebutkan direnggangkan sambil dalam sholat ia tetap melihat ke arah sujud, ya. Namun kalau pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, secara umum doa itu sunnahnya ialah menggabungkan. Jadi digabungkan dua telapak tangan ini. Kenapa ini lebih menunjukkan rasa tadarruk, lebih menunjukkan makna kita butuh kepada Allah, kita butuh kepada ijabah doa dari Allah SWT ya. Lebih terkesan membutuhkan ya, seperti ini. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Silakan, jadi kalau renggang sambil melihat tempat sujud boleh, digabungkan juga tidak mengapa. Perkaranya luas ya. Kita sengaja melewati hal-hal yang sengaja kita tidak baca karena kita memang fokusnya pada kunut witir. Adapun kunut subuh kita tidak bahas ya, karena kunut subuh ini sesuatu yang ada perselisihan.
kita akan baca berikutnya ialah dari kitab Shahih Fiqih Sunnah. Shahih Fiqih Sunnah ini merupakan kitab kontemporer yang saya sangat anjurkan untuk dibaca ya. Namun kelihatannya kalau ini dibaca oleh para pemula kurang pas, karena ini akan disajikan tentang perbedaan-perbedaan pendapat. Ya, kalau orang awam baca sekilas akan pusing ya, karena akan disebutkan kaul para imam. Ya. Dan biasanya di akhir pembahasan penulis akan merojihkan dengan apa yang ia yakini. Dan kata penulis menyebutkan dalam kitab ini beliau banyak beristinbat atau banyak bertaklid ya, kita katakan bertaklid ya, kepada Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz dan Syekh Albani ya, Syekh Albani. Kita akan baca tentang kunut witir ya. Al kunutu yutlaku ala ma'anin. Kunut itu banyak maknanya ya. Minha al-qiyamu wasukut wadawamil ibadah. Artinya ialah berdiri dan tenang dan terus-menerus dalam hal ibadah. Wadu'a wa tasbih, dan doa dan tasbih, wal khusyuk dan khusyuk. Ini makna macam-macam makna kunut ya. Qiyam, sukut, dawamul ibadah, doa wa tasbih wa khusyuk ya. Dalam istilah, secara makna pengertian istilah, ialah dia merupakan suatu bentuk yang disebutkan untuk berdoa pada sholat, yakni pada tempat-tempat khusus dari ketika berdiri ya, ketika berdiri dalam sholat. Wal kunutu fi sholati wiltri masru'un fil jumlati indal jumhur khilafan li Malik ya. Ini bagus ini ya, saya katakan kitab ini kontemporer dan kitab ini mengumpulkan banyak perbedaan para ulama ya. Jadi menarik kunut di dalam sholat witir ya, masyru' disyariatkan ya. Ini merupakan pendapat jumhur kata beliau, khilafan li Malik, kecuali Imam Malik ya. Nanti bisa beliau menyebutkan kalau Imam Malik dikatakan di sini beliau menyebutkan bikaroha ya, makruh ya. Tapi jumhur pendapat tadi apa? Pendapat jumhur sunnah ya, disyariatkan. Ada dalam kitab Al-Kafi milik Ibnu Abdul Bar, ini Maliki ya, Maliki. Pada kitab Al-Qawanin, kurang tahu Al-Qawanin apakah Hanafi ya. Al-Mughni tentu ini Hambali, wal Majmu' ini Syafi'i ya. Waqtalafu fi annahu wajibun au mustahab, dan ada perbedaan pula ya, apakah hukumnya wajib atau mustahab ya. Wa fi annahu yakun fi jami'is sunnah au fi Ramadan faqat, fi jami'is sanah ya. Ini bagus ya. Lalu setelah itu kita akan lihat mereka berbeda pendapat ini tentang hukum kunut, apakah ia wajib ataupun mustahab. Dan catatan kaki disebutkan qala Abu Hanifah biwujubihi. Imam Abu Hanifah mengatakan ini wajib ya. Ini menyelisihi jumhur ya. Jumhur tidak wajib ya. Wa fi ana yakunu fi jami'i sana, apakah ia dilakukan sepanjang tahun
ya pada salat witir sepanjang tahun apa di Ramadan saja. Ya. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan di seluruh waktu sepanjang tahun. Ya. Adapun di pendapat ya, dalam Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, ini disunahkan pada separuh akhir bulan Ramadan secara khusus. Ya, secara khusus. Dan di pendapat ya, Hanabilah, ya, Hambali, sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, ya, Hanafiyah, yakni seluruh tahun, sepanjang tahun, ya. Hanya pendapatnya Imam Syafi'i saja yang mengatakan ini di akhir bulan Ramadan, 15 hari atau setengah akhir dari bulan Ramadan. Lalu di sana juga ada pembahasan apakah dilakukan setelah ruku atau setelahnya. Walalam yang rojih tadi apa? Setelahnya, setelah ruku, yakni setelah i'tidal. Adapun dalam pendapat Imam Abu Hanifah ini sebelum ruku. Nah, makanya ini kan disebutkan semua kan perbedaan pendapat. Ini bisa pusing kalau orang pemula. Ya. Ada Syafi'iyah dan Hanabilah setelah ruku, ya. Setelah ruku, setelah berdiri dari ruku. Wa fi ma yusannu anna yata'u bihi, ya. Dengan apa yang doa yang disunahkan, ya. Sudah kita sebutkan tadi, yakni Allahumma hdina fiman hadait, ya. Kalau pakai riwayat yang Umar bin Khattab, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdi. Lalu pembahasan berikutnya, disunahkannya kunut ini sesekali, kadang atau di sepanjang waktu, ya. Maka sesuai dalil tentang ini, yakni hadis Hasan bin Ali tadi, telah mengajarkan kepada saya Rasulullah SAW beberapa kalimat pada witir. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ya, banyak yang meriwayatkan. Jadi kunut witir ini memang sunnah. Banyak riwayat. Doanya seperti ini, ya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman talait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Setelah itu imam membaca sir. Setelah wa qina syarra ma qadait ini sir, lalu imam ini jahar sampai wa qina syarra ma qadait. Setelah itu membaca sir, yakni apa yang dibaca? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadillu man walait wa la ya'izu man atait. Ya, tabarakta rabbana wa ta'ala. Ya. Setelah itu jahar membaca sholawat, ya. Lalu juga ada hadis tentang sunnahnya witir ini dari hadis Ubay bin Ka'ab. Ana Rasulullah SAW karena yutiru fayaqnutu qoblal ruku'i.
adalah kebiasaan Rasulullah SAW ialah sholat witir kemudian melakukan kunut sebelum rukuk. Ya. Ini mungkin pakai ada sini ya Abu Hanifah tadi ya. Wa inna makulna, penulis ya, Syekh Abu Malik Kamal mengatakan disunahkan kunut ini pada witir, yakni kadang-kadang saja. Dikarenakan para sahabat yang mereka melihat perbuatan Nabi, yakni tentang sholat witir ini, tidak disebutkan mereka kunut pada witir sepanjang tahun maksudnya. Seandainya mereka melakukan, kata beliau ini, seandainya mereka melakukan sepanjang waktu, tentu akan diriwayatkan, akan dinukil riwayat tentang mereka senantiasa kunut. Namun buktinya tidak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Dan ini merupakan pendapat jumhur, ya, bahwa mengatakan tidak sepanjang tahun, dibaca sepanjang kadang saja, ini pendapat jumhur yang khilafan li Abi Hanifah, dan menyelisih dari pendapat ini, yakni Imam Abu Hanifah. Adapun doa yang dibaca tadi kita sudah bacakan tadi ya. Dan boleh dengan doa minimal, misalnya Allahumma firli ya ghafur tadi. Sunnah mengangkat tangan kita sebutkan tadi. Sunnah juga membaca secara jahar. Dan diriwayatkan juga Abu Hurairah mengangkat kedua tangannya pada kunut di bulan Ramadan. Dan tidak disyariatkan membasuh wajah, mengusap wajah setelah doa. Atau juga tidak disyariatkan dia meletakkan tangannya di depan dadanya setelah kunut. Ya, jadi langsung turun. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan. Ini ya, selesai pembahasan. Kesimpulannya ialah dalam mazhab Imam Syafi'i disunahkan witir atau doa kunut pada witir itu pada setengah akhir bulan Ramadan. Jadi mulai malam ini tadi sudah dimulai ya, sudah bisa dimulai. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan di seluruh tahun namun tidak diseringkan. Kadang dibaca kadang tidak.
Lalu setelah itu juga pendapat penyelisih adalah pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan doa ini dibaca, doa kunut dilakukan pada salat witir sepanjang tahun. Wallahu a'lam bishawab. Ini seputar doa witir. Semoga bermanfaat. Kalau kita ada kesempatan, kita akan baca tentang makna doa kunut yang ada pada kitab Kasifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, bagus ya. Kalau ada kesempatan insyaallah taala. Mungkin ini yang kita bahas pada kesempatan ini, dan ilmu itu yang terpenting ialah diamalkan. Jadi hendaknya seseorang yang mempelajari suatu ilmu, hendaknya ia juga berazam meniatkan untuk mengamalkan apa yang ia telah pelajari, ya, apa yang telah ia pelajari dari ilmu hendaknya diamalkan. Dan insya Allah mulai malam ini hingga nanti akhir Ramadan bisa diamalkan apa, yakni membaca doa kunut baik ia imam ataupun ketika sholat sendiri. Adapun makmum yang dia sholat jamaah tinggal membaca amin, ya, tinggal membaca amin, mengaminkan, ya. Demikian yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.